Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan cara mengonfigurasi DNS server dan web server menggunakan Debian di virtual machine VMware. Tujuan dari konfigurasi ini adalah agar satu server dapat menjalankan beberapa website eh, dengan satu alamat IP menggunakan DNS dan virtual host. Kita lanjut ke VMware ya. Dan di sini saya sudah membuat langkah-langkah agar kalian bisa langsung melihat jika saya kelamaan. Oke, yang pertama saya login sebagai root, password. Sebelum kita lanjut ke konfigurasi DNS dan web server, server harus memiliki alamat IP. IP statis maupun dinamis, tapi saya di sini akan menggunakan IP statis saja. Oke, pertama-tama kita akan mengecek dahulu IP-nya. Menggunakan komen IP A. Oke, jadi lihat IP saya itu 10.10.26.100 ya. Saya diberi tugas oleh guru saya menggunakan oktet terakhir menggunakan nomor absen saya. Jadi saya harus mengubah angka 100 itu menjadi nomor absen saya. Untuk cara mengubahnya yaitu kita ketikkan nano etc/network /interfaces. Maaf ini salah. Network. Di sini saya akan ubah IP-nya menjadi 12 dan ini 0. Oke, seperti ini. Lalu kita kontrol keluar menggunakan kontrol X, Y, lalu enter. Lalu kita restart menggunakan komen ini bisa, tapi saya biasanya memakai komen systemctl restart networking. Oke, setelah itu cek kembali di IP A apakah sudah berubah. Oke, sudah berubah ya menjadi 12 ya. Setelah kita mengubah IP, kita masuk ke langkah-langkah instalasi DNS server. Sebelumnya, DNS atau Domain Name System berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Dengan DNS, pengguna tidak perlu menghafal alamat IP server. Cukup mengetik nama domain di browser saja. Seperti itu penjelasan umum tentang DNS server. Kita lanjut ke konfigurasinya. Kita install terlebih dahulu menggunakan command apt install bin 9 min y. Maaf, install 9 min y. Oke, karena saya sudah mendownload jadi saya cepat ya loadingnya. Lalu masuk ke cd/etc/bin lalu kita enter. Nah, lalu kita masuk ke default zone. Nah, konfigurasi default zone ini, ini zona DNS. Bagi kalian yang tidak tahu adalah fungsinya itu sebagai tempat menyimpan data domain yang akan diterjemahkan menjadi alamat IP. Oke, untuk mengonfigurasinya menggunakan command ini nano name.com.default zones. Nah,
Ini ya, teman-teman. Oke, lalu kalian isi dengan ini. Oke, dikarenakan saya sudah sama ya, yang saya inginkan yaitu tjkt.lokal, lalu yang ini juga oke. Oh, yang di bagian ini, bagian IP, jangan lupa kalian ini balik. Misalkan kalian di sini 192.168.10. Nah, kalau misalnya mau dimasukin, ini kalian jadi balik 10 di depan jadi 10.168.192 gitu. Kenapa saya 26 jadi 10.10? Karena IP saya kan awalnya 10.10.26.12. Nah, maka saya seperti ini jadi ya. Karena saya balik oktat ketiganya. Oke, setelah itu kita keluar, Ctrl X. Lalu kita masuk ke ini. Kita copy dulu cpdb.local db.domain. Oke, lalu kita masuk ke yang dbip dulu di copy. Yang ini. db127 jadi db.ip. Nah, selanjutnya kita akan membuat database domain. Database domain itu berisi informasi hubungan antara nama domain dan alamat IP server. Oke, kita masuk ke nano domain. Nano db domain. Sini kalian ubah. Jadi seperti ini ya. Ini isinya. Yang bagian localhost kalian ubah sebagai .lokal. Semua localhost ya. Sebagai .lokal. Lalu yang bagian sini juga jkt.lokal. Nah, IP-nya diganti menggunakan IP kalian ya. 10.26.11. Lalu yang ini juga 10.10.26.12. Nah, yang ini nya dihapus saja. Lalu jangan lupa yang ini. Tambah lagi. Menjadi guru. Jadi siswanya ganti menggunakan atas saja. Buat lagi ya. Oke, saya menggunakan yang atas saja. Ini diubah menjadi siswa. Dan sebelumnya, saya akan masih tahu ini yang ini bagian sini ini. Nah, di bagian sini itu berfungsi sebagai nama server. Kemudian yang bagian AAAA ini itu fungsinya untuk menghubungkan domain ke IP. Itu saja yang saya sedikit tahu sih ya. Ya oke, lanjut. Siswa sudah, IP sudah, data lokal sudah, guru sudah. Oke, lanjut. Kita keluar, Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita masuk ke nano db IP ini ya. Nano db.ip. Ini juga sama. Bagian localhostnya diganti menjadi djkt.lokal. Ini juga djkt.lokal. Nah, ini juga nih.
tjkt.local. Oke. Oh ya, ini isinya. Nah, itulah. Kedua, tjkt.local. Ini juga diubah nih, jangan lupa diubah nih menjadi 12. 12. Nah, sisanya tetap bisa diubah. Sudah cukup. Kita Ctrl X, Y, lalu Enter. Selanjutnya kita akan masuk ke resolver. Masuk ke resolver ya. Ketik nano slash etc slash resolve dot com. Oke. Di sini search kalian isi domainnya yang tadi itu yang udah kalian buat. Saya ganti tjkt.local. Terus itu juga domain diisi. Nah, lalu name server itu IP kalian. Kalian ubah. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke testing DNS. Dan keluar. Ya, enter. Kita testing DNS terlebih dahulu. Ya. Dan DNS harus di restart agar membaca apa ya, konfigurasi baru. Ya, jadi harus di restart. Langkah yang pertama kita menggunakan command service pin 9 start. Oke, lalu systemctl status pin 9. Oke, sudah aktif ya teman-teman. Lalu kalian bisa mengecek dengan menggunakan komen. Ini ns lookup tjkt.local. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Bisa dilihat sudah muncul semua IP saya, server di address, terus nama domainnya saya, database saya maksudnya, lalu address saya juga sudah sesuai. Atau untuk memastikan lagi, kalian masuk ke itu, ke nslookup siswa. Tadi kan tjkt ya. Baru tjkt kita tambahin siswa di sini, siswa. Nah, tuh juga sudah muncul ya. Dan mungkin gurunya juga guru. Oke, sudah muncul semua ya. Setelah dipastikan muncul semua, kita lanjut ke web server. Sebelumnya, web server itu berfungsi untuk menampilkan halaman website kepada pengguna yang mengakses domain. Oke, kita lanjut. Pertama-tama kita install dulu menggunakan command apt install apache 2 min y. Oke, sudah. Lagi-lagi saya cepat karena saya sudah menginstal. Kita cek statusnya systemctl status apache 2. Coba, maaf, ini kelebihan. Systemctl status apache 2. Oke, sudah aktif ya teman-teman, hijau. Lalu kita masuk ke cd /var /www/html. Nah, setelah itu kita akan membuat website untuk siswa. Website untuk siswa.
Saya akan masukkan komen nih. Silahkan masukkan komen mkdir minp slash var slash www slash siswa. Oh iya, sebelum kalian masuk ke CD, kalian harus isi dulu. Nih, sebelum kalian masuk ke CD, kalian ini dulu ya. Oh, urutan saya kebalik ya, maaf. Berarti saya udah bener nih. Oh ya, sudah bener nih. Yang awal saya HTML, lalu keduanya itu, oh ya siswa, oh ya sudah benar. Nah, kita masuk ke CD slash var slash www slash siswa. Nah, kita masuk ke nano index.html. Nah, jika kalian awal awal mengkonfigurasi ini, harusnya kalian ini kan kosong ya kan? Ya, jadi kalian akan kosong, tidak isi seperti ini, kalian akan kosong benar-benar hitam. Ini seperti ini karena saya sudah isi sebelumnya, jadi saya tinggal ya mengisi-ngisi saja. Oke, ini di sini saya ditugaskan untuk membuat table, table. Oke, nah nih seperti ini. Yang TH ini tuh untuk tabel di bagian atas. Jadi no, saya akan menggunakan nomor absen saya saja, nama saya, dan alamat saya. Mungkin, nah lalu saya akan membuat tiga kolom. Ini bebas saja lah ya. Absen 20, absen 20 itu Fadli. Nah, alamat dia itu di Roya. Lalu ini mungkin udah absen 30 deh. 30 itu nama dia itu mungkin AB. Nah, alamat dia di Jakarta. Nah, ya tuh kalian. Seperti itu full codingan saya, full kode saya. Nah, jika sudah kalian masukkan kode ini. Oh ya, kita keluar dulu Windows X, Y, enter. Lalu ketik kode tersebut nano slash etc slash apache 2 slash site available slash siswa.com. Nah, ternyata saya sudah mengisi. Nah, nih, kalian isi dengan ini. Isi saja seperti itu. Sesuai nama yang kalian buat dan database yang kalian buat ya. Setelah itu kalian exit, lalu kita ketikkan itu a2 n inside siswa.com. Oke, terus site siswa already enable. Lalu kita restart dengan command system ctl restart apache 2. Oke, sudah. Lalu saya reload terlebih dahulu, reload apache 2. Maaf ini lupa ctl. Oke, sudah. Lalu saya tekan apt install curl min y.
sudah. Nah, itu gunanya untuk mungkin ngecek kode kalian lagi ya. Kalian bisa ngecek di sini dengan kode curl http min slash slash siswa pckt. Nah, ini kalian nanti searching di Chrome menggunakan ini ya, kode ini. Ini coba saya enter. Oh, coba curl http slash. Oke, ini saya ada yang salah. Nah, oke, itu bisa dilihat codingan yang saya tadi muncul semua. Setelah itu saya akan lanjut untuk membuat website guru. Sama seperti tadi, mkdir minp slash var slash www slash bedanya ini kita guru kan jadi siswa. Lalu kita masuk ke cd slash var slash www slash guru. Lalu lanjut lagi ke nano index.html. Nah, lagi-lagi jika kalian baru pertama kali mengkonfigurasi ini, kalian akan kosong, hitam, gelap gulita. Ini karena saya sudah mengkonfig saja tadi. Jadi tidak lama. Ini kita masukkan. Mungkin nama gurunya Bu Tiwi. Oh iya, ini kan nomor ya, lupa. Ini nomor, mungkin nomor 1. Bu Tiwi. Nah, alamatnya dia di Jepang. Lalu ini absen 2. Namanya yaitu Pak Ihsan. Rumah dia di Paris. Lalu yang ketiga mungkin Bu Fajri. Alamatnya di Thailand. Itu ya, lebih ya. Lalu kalian keluar, Ctrl X, Y, Enter. Lalu kalian masuk lagi seperti tadi ini, kodenya nano slash etc slash apat c2 slash sites min available slash guru conf. Nah, tuh saya sudah mengkonfig lagi ya. Ini lagi tinggal, tadi kan siswa ya. Nah, tapi saya ganti sekarang menjadi guru. Karena sekarang berada di database guru. Database atau apa ya? Ya itulah, guru. Ya sudah, keluar, Ctrl X. Lanjut ke sini. A2n site guru.com. Oke, site guru already enable. Lanjut ke sistem ctl restart c2. Bisa. Lalu ke sistem ctl reload c2. Sudah. Mungkin mau masukin curl tadi nggak apa-apa. Saya juga kurang paham nih curl itu buat apa ya.
Oke, sudah muncul ya. Oke. Setelah kalian mengkonfigurasi semuanya, kita lanjut mengkonfigurasi klien. Nah, kita pergi ke control panel, firmware, ya tergantung kalian setting jaringannya di apa ya. Saya di VMnet 1, biasanya kalian di VMnet 8 atau apa gitu. Nah, di kliennya, saya akan menggunakan 100 saja deh, 100. 100. Terus ini DNS ya, DNS wajib menggunakan IP server kalian tadi. Kan saya 12. Nah, untuk gateway-nya ya, tadi saya buat 1. Udah ya, seperti itu. Oh iya ininya nih. Oh, oh. Oke, oke. Jika ya, jadi saya disable dulu sih. Disable sebentar. Terus saya enable. Oke, sudah. Lalu kita melakukan pengecekan yang sudah saya bilang tadi, kode install penting. Nah, tuh muncul OTP. Terus mungkin saya akan ngecek ke siswa dulu deh, siswa. Nah, terus muncul ckt.local. Nah, muncul. Nah, sudah muncul ya. Nih, yang tadi saya isi, Bukit, nama saya sendiri. Nih, Fadli dari Kroya, lalu AB dari Jakarta. Lalu saya cek gurunya, coba nih ya. Oke, wah, ke situ sih. http guru titik titik update muncul. Oke, muncul itu tadi ya. Ibu Tiwi dari Jepang, lalu Pak Iksan dari Paris, dan Bu Fajri dari Thailand. Oke, mungkin sekian tutorial konfigurasi DNS dan web server dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.